Assalamualaikum, perkenalkan saya Ishak Maulana, beserta rekan saya Sofilatul Asisah, saya Ines Naura, dan saya Kiki Uludin. Sebenarnya kami berkelompok 7 orang, namun ada 3 teman kami yang tidak bisa hadir, yaitu Putri Hana dikarenakan sakit, Asmi Fatul Karim dikarenakan tidak boleh ke sini oleh orang tua, tidak di sini, dan M Sohibul Ramadan sama seperti Asmi, sama seperti Asmi, dia tidak dibolehin atau tidak diizinin. Ya, Singkat. jadi Ines, kemana kepalamu? Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Perang Badri. Apa itu Perang Badri? Mari kita saksikan sampai akhir video. Jangan skip ya. Kita perkecil dulu layarnya. Nah, jadi perlu kita ketahui, Perang Badri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tempatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang secara Perang Badri berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tempatnya pada tahun 1803 sehingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Badri, kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya peperangan ini menjadi ajang berlawan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Iman Bonjol, Tuanku Jamsu, Tuanku Tamdusai, Tuanku Nanranceh, dan lainnya. Latar belakang Perang Badri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Makkah usai menjalankan ibadah haji. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nanranceh tertarik untuk ikut adil dan mendukung niat ketika haji yang baru saja pulang dari tanah haji itu. Akhirnya Tuanku Nanranceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta mereka bergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyungan Sultan Arif Muningsyah dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pengarungan tampak kurang sepakat, serta Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agama, Sumatera Barat ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti disabung ayam, judi, serta minum minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak memeluk agama Islam. Kebiasaannya ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Badri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, kronologi dan tokoh Perang Badri. Peperangan antara saudara di ranah Minang pun tak direlakan. Pada 1803, seseorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Badri ke kerajaan Pagaruyang. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Badri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh perkemukan dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nanranceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rauh, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansingan, Tuanku Badai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1922, pasukan dari Hindia Belanda yang memimpin Letnan Kolonel Rauh berhasil mengusir kaum Badri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Rauh membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Kapellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Rauh yang bergerak dihalang oleh laskar kaum Badri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Akam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Goviet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Badri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Rauh kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Badri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Rauh kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pada 1825 sang Sultan wafat. Tanggal November 1825, Belanda mengajukan
gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjalanan masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol, yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri, mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim non-Muslim Marang Political Cultural Contestation in Context Asia 2009 yang disusun oleh Gavin W. Jones dan kawan-kawan menuliskan perdamaian dan persepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalang, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Batok. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Perang Badri berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik. Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Krok. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuan Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa sehingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul daripada 1838, berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalo yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikut yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi Perang Badri. Semoga yang kami sampaikan bisa jelas dan memberikan pengajaran banyak tentang kalian. Dan pesan dari kami, jangan pernah perang. Perang menimbulkan banyak masalah. Kematian Sudah pasti. Iya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini